Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Ratna Dewi SMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Ramadan dengan NIM B1A1-22001. Di sini saya sebagai selaku ketua dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tugas video bersama anggota kelompok saya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama adalah Muhammad Saifullah dengan NIM B1A1-22011, kemudian Natasha Abigail dengan NIM B1A1-22041, dan yang terakhir adalah Nabila Putri Edwin dengan NIM B1A1-22044. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu di sini kami akan menjelaskan tentang materi putusan dan pelaksanaan putusan. Nah, materi awal ini akan disampaikan oleh anggota kami yaitu Nabila Putri Edwin. Untuk Nabila Putri Edwin dipersilakan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika telah selesai semua proses pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara, maka Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan pada para pihak untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Kemudian, Hakim Ketua menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam ruang tertutup guna mempertimbangkan putusannya. Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum apabila salah satu pihak atau keduanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan. Maka atas perintah Hakim Ketua, salinan putusan disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Jika putusan pengadilan itu tidak diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat berupa: yang pertama, gugatan ditolak. Putusan ini menunjukkan bahwa setiap melalui proses pemeriksaan ternyata alasan gugatan tidak terbukti dan dengan demikian keputusan tata usaha negara yang digugat dinyatakan sah atau menurut hukum. Yang kedua, gugatan dikabulkan. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan. Yang ketiga, gugatan tidak diterima dalam hal adanya suatu eksepsi yang diterima oleh majelis hakim atau persyaratan gugatan tidak terpenuhi. Yang keempat, gugatan gugur dalam hal penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah dipanggil secara patut. Jika dalam persidangan diperlukan putusan sela, maka putusan tersebut hanya dicantumkan dalam berita acara sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri. Meskipun demikian, putusan sela tersebut harus diucapkan dalam persidangan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pelaksanaan putusan. Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Sebelum putusan itu dilaksanakan, terlebih dahulu salinan putusan dikirimkan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadilinya dalam jangka waktu 14 hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya, panitera hanya boleh memberikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, ia pun dapat memberikan salinan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan syarat harus membubuhkan keterangan belum mempunyai hukum tetap. Penjelasan ini terdapat di pasal 113 ayat 2 dan penjelasan pasal 116 ayat 1. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan putusan karena gugatan dikabulkan sebagaimana diatur di dalam pasal 97 ayat 8, maka dapat diartikan bahwa tergugat harus memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yang mana dapat berupa: yang pertama yaitu pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diatur dalam pasal 97 ayat 9 huruf A. Kemudian yang kedua, pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru diatur dalam pasal 97 ayat 9 huruf B. Lalu, yang ketiga, penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan ini didasarkan dalam pasal 3, diatur di dalam pasal 97 ayat 9 huruf C. Keempat, membayar ganti rugi diatur dalam pasal 97 ayat 10 junto pasal 120. Yang terakhir, melakukan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 ayat 11 junto pasal 121. Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan alasan berkaitan
Berkaitan dengan sengketa di bidang kepegawaian, pasal 97 ayat 11, dan tergugat tidak dapat sempurna memenuhi kewajiban-kewajiban karena adanya perubahan keadaan. Ya, perubahan keadaan itu terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan perubahan keadaan dapat dijadikan alasan oleh tergugat untuk tidak melaksanakan putusan. Pasal 117. Keadaan demikian harus diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau tingkat pertama yang mengadilinya dan kepada penggugat. Dalam tenggang 30 hari setelah menerima pemberitahuan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan maksud agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lainnya. Setelah menerima permohonan tersebut, kemudian Ketua Pengadilan memerintahkan untuk memanggil para pihak yang bersengketa untuk membicarakan kehendak penggugat agar dicapai kesepakatan. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka Ketua Pengadilan melalui pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang dan kompensasi lain yang diminta oleh penggugat. Jika para pihak tidak menerima penetapan Ketua Pengadilan yang dimaksud, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Dan penetapan Mahkamah Agung wajib ditaati oleh para pihak. Penjelasan mengenai tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan tanpa alasan. Keadaan akan menjadi lain saat tergugat sama sekali tidak melakukan kewajibannya tanpa alasan. Pasal 116 ayat 2 sampai 5. Jika hal ini terjadi, pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa setelah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan sesuai prosedur, maka dalam waktu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tergugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C, dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya. Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dan dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan akan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. Pejabat yang melaksanakan putusan pengadilan diumumkan di media cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dengan perubahan pasal ini, diharapkan tidak akan terjadi kemungkinan pembangkangan oleh tergugat yang tidak berkehendak melaksanakan putusan-putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu gugatan perlawanan. Nah, gugatan perlawanan timbul jika pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama proses pemeriksaan sengketa itu khawatir akan dirugikan kepentingannya apabila tergugat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini bisa dilihat di pasal 118 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, untuk keperluan itu, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Nah, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang mengadili perkara itu. Gugatan diajukan saat sebelum putusan dilaksanakan dengan mengajukan alasan-alasan sesuai pasal 56 dan pemeriksaannya diberlakukan ketentuan dalam pasal 62 dan pasal 63. Nah, itu saja. Terima kasih.